menonton. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Sakanti Rahmawati. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, kelas A, semester 1, tingkat 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi sistem reproduksi wanita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian dalam. Di sini ada ovarium. Ovarium fungsinya adalah sebagai tempat pembentukan sel telur. Terus yang kedua ada tuba fallopi. Tuba fallopi adalah tabung tipis yang fungsinya adalah untuk mengangkut sel telur yang sudah siap dibuahi atau yang sudah matang untuk dibawa ke uterus. Tuba fallopi juga memiliki bagian yang bernama ampula tuba sebagai tempat pertemuan antara sel telur dan sel sperma yang akan dibawa menuju ke uterus atau rahim. Bagian ketiga ada uterus. Uterus terdiri dari atas 3 bagian. Yang pertama, bagian kubah yang paling atas dinamakan dengan fundus uteri. Sedangkan bagian yang paling besar, tengah, dinamakan corpus uteri. Sedangkan bagian paling bawah dinamakan dengan cervix. Uterus terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang paling dalam dinamakan dengan endometrium. Endometrium terdiri dari jaringan-jaringan pembuluh darah yang akan meluruh pada saat seorang wanita mengalami menstruasi. Yang kedua ada lapisan miometrium. Lapisan miometrium terdiri atas otot-otot polos yang membentuk sekuler. Sedangkan lapisan yang paling luar dinamakan dengan perimetrium. Kemudian kita berlanjut ke bagian keempat, yaitu ada cervix. Cervix adalah mulut rahim atau pembatas antara uterus dengan vagina. Yang keempat ada vagina. Vagina fungsinya sebagai fungsinya sebagai jalan untuk persalinan atau jalannya lahir bayi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang otot-otot dalam sistem reproduksi wanita. Yang pertama, di sini ada musculus gracialis, ini. Terus yang kedua ada musculus bulbus spongiosum. Musculus bulbus spongiosum. Yang ketiga ada musculus gluteus maximus. Musculus gluteus maximus ini adalah tempat penyuntikan atau tempat biasanya kalau kita mau disuntik di pantat itu disuntiknya itu di musculus gluteus maximus. Kemudian ada musculus levator ani. Musculus levator ani yang ini yang besar ini namanya musculus levator ani. Terus yang selanjutnya ada musculus sphincter ani externus. Musculus sphincter ani externus ini terletak di anus, di bagian anus. Kemudian ada musculus transversus yang ini, yang seperti lemak-lemak ini.
Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang ligamen-ligamen. Yang pertama di sini ada ligamen iliolumbale yang terletak di tulang ilium atau os isium. Kemudian ada ligamen sacroiliacum arterius yang terletak di articulatio sacroiliaca. Kemudian ada ligamen sacrospinale. Ligamen sacrospinale yang ini. Kemudian ada ligamen sacrotuberale, yaitu ligamen yang ini di bawah sacrospinale. Kemudian lubang yang ini dinamakan dengan foramen ischiadicum majus. Ini. Kemudian lubang yang bawah ini dinamakan dengan foramen ischiadicum minus. Kemudian ini ligamen pulsium buperius. Ini terletak di simfisis pubis. Ligamen pubisium superius. Ini yang terletak di simfisis pubis. Kemudian yang ini ligamen ligamen inguinale. Ini ligamen inguinale. Kemudian yang ini lacuna muscularum. Kemudian ada arcus iliopesinus. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian luar. Di sini bagian yang tempat tumbuh bulu dinamakan dengan mons pubis. Mons pubis fungsinya adalah sebagai tempat pertumbuhan bulu-bulu. Terus yang kedua ada klitoris. Dan yang ketiga ada labia mayora. Labia mayora kiri dan kanan. Kemudian ada labia minora kiri dan kanan. Dan ada uretra atau lubang kencing. Kemudian ada vagina. Vagina fungsinya adalah sebagai jalan lahir, jalan persalinan. Kemudian ada anus. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian pelvis atau panggul. Panggul merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam proses persalinan. Pelvis terdiri dari dua bagian, yaitu bagian keras dan bagian lunak. Bagian keras terdiri atau pelvis mayor terbentuk dari tulang-tulang, sedangkan bagian lunak atau pelvis minor terbentuk dari otot-otot ligamentum yang berfungsi membentuk lapisan jalan persalinan dan sebagai penyangga alat-alat genitalia agar tetap dalam posisi normal. Tulang panggul terdiri dari 3 bagian, yaitu os coxae kiri dan kanan, kemudian os sacro. Tulang ilium atau os ilium merupakan tulang usus yang terdiri dari penebalan tulang yang dinamakan crista iliaca. Kemudian tonjolan pertama dinamakan spina iliaca anterior superior. Kemudian tonjolan kedua di bawah yang depan dinamakan spina iliaca anterior inferior. Kemudian tonjolan di belakang dinamakan spina iliaca posterior superior. Kemudian tonjolan keempat di belakang bawah dinamakan spina iliaca posterior inferior.
Pada os ilium atau tulang ilium terdapat sebuah lajur atau garis yang dinamakan linea innominata atau linea terminalis yang menjadi batas antara panggul besar dan panggul kecil. Selanjutnya kita beralih ke tulang duduk atau os isium. Os isium terletak di bawah tulang usus, sedangkan yang berduri di belakang os isium dinamakan spina ischiadica atau spina ischiadicum. Di bawah spina ischiadica terdapat spina ischiadica minor, dan di atas spina ischiadica terdapat spina ischiadica mayor. Pada os isium terdapat benjolan di belakang yang dinamakan spina ischiadicum yang menjadi pemisah antara isi sura ischiadica minor yang bawah dan isi sura ischiadica mayor yang atas. Di simpisis pubis terdapat tulang tangkai kemaluan yang berhubungan dengan tulang usus atau ilium yang disebut dengan ramus superior ossis pubis. Sedangkan tulang tangkai kemaluan yang bawah yang disebut dengan ramus inferior ossis pubis, ramus superior ossis pubis. Ramus inferior ossis pubis kiri dan kanan membentuk arcus pubis atau seperti segitiga yang dinamakan arcus pubis. Kemudian kita beralih ke os sacrum yang terletak di antara os ilium kiri dan kanan, yang menjadi pemisah antara os ilium kiri dan kanan. Os sacrum terdiri dari 5 ruas tulang yang berhubungan erat. Os sacrum di belakang os sacrum terdapat ruas-ruas duri yang dinamakan crista sacralis. Di sacrum terdapat benjolan tulang yang sejajar dengan garis atas panggul atau linea terminalis yang dinamakan promontorium. Ke samping tulang sacrum berhubungan dengan kedua tulang pangkal paha dengan perantaraan sendi atau yang dinamakan articulatio sacroiliaca. Kemudian os sacrum dan tulang ekor terdapat sendi yang dinamakan articulatio sacrococcygeus. Kemudian di tulang kemaluan os isium kiri dan kanan terdapat sendi yang dinamakan simpisis pubis. Kemudian tulang ekor. Tulang ekor terdiri dari 2-5 ruas tulang yang pada saat proses persalinan akan terdorong ke belakang, yaitu 1-2 cm ke belakang. Kemudian kita beralih ke pintu atas panggul. Pintu atas panggul adalah batas kecil dari promontorium, os sacrum kiri dan kanan, kemudian articulatio sacroiliaca, linea terminalis, dan ramus superior ossis pubis kiri dan kanan, kemudian pinggir atas simpisis pubis. Pintu atas panggul terdiri atas 3 ukuran penting. Yang pertama
dari simfisis pubis ke promontorium dinamakan conjugata vera. Kemudian garis melintang dinamakan diameter transversal, dan ukuran serong dinamakan diameter obliku. Kemudian pintu tengah panggul dimulai dari spina dimulai dari simfisis pubis, lanjut. Pintu tengah panggul dimulai dari pertengahan simfisis pubis, kemudian ke spina ischiadica, terus berlanjut ke dua atau tiga sakrum. Kemudian tulang panggul bawah terdiri dari tepi bawah simfisis pubis, kemudian ke tepi bawah os isium, berlanjut ke os coccygeus. Sudah. Ukuran panggul yaitu 80 sampai 90 cm. Sekian penjelasan video yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata atau ada bagian-bagian yang salah yang saya tunjukkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.